Lepasin saya, keluarin saya dari sini. Kalian semua gila. Selamat tinggal, Isyana. Aku tahu persis kakak mau milikin Isyana. Kakak nggak terima gara-gara Isyana milih aku kan? Nggak kayak gitu, Afgan. Hei, mau kemana kalian? Malam ini adalah sejarah buat mereka berdua. Kita biarkan mereka berdua saling menghancurkan. Dan kita lihat kakak beradik itu akan terus mencari jasadnya Isyana. Halo. Afgan tolong aku. Isyana? Afgan. Halo, Isyana, ini beneran kamu? Iya, ini aku, Gan. Isyana, kamu di mana? Afgan, kamu baik-baik aja kan? Isyana, aku nggak apa-apa. Syukurlah, Gan, aku jadi jauh lebih tenang dengernya. Ngeliat kamu di kolam renang itu, aku takut kamu gak selamat. Isyana, aku terima kasih untuk itu, tapi please. Stop mikirin aku dulu, stop khawatirin aku. Jaga diri kamu baik-baik ya. Aku gak mau terjadi sesuatu yang buruk lagi sama kamu. Sekarang satu-satunya hal dan satu-satunya orang yang harus diperhatiin itu kamu. Gimana kondisi kamu, gimana keadaan kamu. Aku gak mau kamu kenapa-napa. Isyana, sekarang kamu di mana? Aku jemput ya, kasih tahu aku posisi kamu sekarang di mana. Aku... Isyana, halo? Halo, Isyana? Dok, sebaiknya kamu istirahat. Milanmu masih lemas, ya. Halo, Isyana? Isyana? Halo? Halo, Halo, siapa ini? saya Bisumi. Bibi yang nolong anak ini. Bu, Isyananya di mana? Kondisinya alhamdulillah baik-baik saja. Cuma dia masih lemas, dia perlu istirahat. Bu, saya minta tolong kirimin alamatnya ya, Bu. Saya mau jemput Isyana ke sana sekarang. Lokasi saya ada di desa Sidurjati. 15 kilo dari kota. Di sana banyak pohon-pohon jati sepanjang jalan. Nanti kalau ketemu pohon jati yang besar dan batu yang besar, itu tandanya sudah masuk ke desa kami. Iya, Bu. Saya titip Isyana sebentar aja ya. Saya ke sana langsung kok. Iya, kamu nggak usah khawatir. Nenek jaga baik-baik ya. Iya, Bu, makasih banyak ya. Sama-sama. Bu Maya, Nenek Ida. Bu. Afgan, kenapa? Isyana. Kenapa Isyana? Isyana telepon saya barusan. Terus gimana keadaannya sekarang Afgan? Dia baik-baik aja kan? Tenang Bu, tenang Bu, tenang. Isyana baik-baik aja kok. Tapi kata orang yang nolongin Isyana kondisinya lemah. Astagfirullahaladzim. Terus di mana sekarang dia Afgan? Ibu tenang ya. Saya udah punya detail alamatnya. Saya dikasih tahu sama orang yang nolongin Isyana. Saya bersyukur banget Isyana masih hidup. Isyana selamat. Isyana masih hidup. Oh. Ya Allah, terima kasih kau terlindungi cucuku Isyana ya Allah. Berikanlah pahala dari setiap musibah yang terjadi padaku. Ya Allah, gantikanlah dengan yang lebih baik ya Allah. Kalau gitu, saya permisi. Saya mau jemput Isyana. Saya akan bawa dia pulang. Ya, Afgan, tolong bawa Isyana pulang. Dan tolong bawa dia dengan selamat kembali ke rumah ini ya Afgan. Kami akan selalu mendoakan. Pasti. Saya permisi.
Isyana, aku bersyukur kamu masih hidup. Aku senang kamu selamat. Aku akan bawa kamu pulang sekarang dan aku janji gak akan aku biarin kamu terluka lagi. Isyana udah lama di dalam jurang itu. Apa semuanya udah bener-bener selesai? Apa Isyana udah bener-bener hilang, Ma? Sekarang gini ya. Kalau terjadi apa-apa sama Isyana, dia itu ada di dalam jurang. Dia itu juga tidak bisa menyelamatkan diri dia secepat itu. Buktinya, sampai sekarang juga tidak ada orang yang mengabarin kita. Mama yakin dia masih ada di jurang itu dan dalam keadaan tidak baik-baik saja. Tapi kayaknya masih ada yang janggal deh. Janggal? Janggal kenapa? Gimana kalau Isyana masih selamat? Kamu kenapa sih, Raffi? Kenapa kamu overthinking? Kenapa kamu gak percaya diri? Bukannya kita udah melihat sendiri keadaan Isyana di sana. Dia itu di dalam jurang. Dia gak mungkin selamat. Mama yakin Isyana itu udah pergi. Dan Mama pastikan sebentar lagi dia akan mati. Dan setelah itu kita bisa lanjutkan rencana kita. Oke? Terutama kakak beradik itu akan segera saling menyalahkan. Mereka saling menghancurkan. Itu yang kita tunggu. Adisti, sekarang sebaiknya kamu ke kantor. Kamu kerja ya? Sekarang? Balik ke kantor dalam kondisi kayak gini, Ma? Kamu harus bisa mengatasi semuanya. Kamu tetap bekerja. Enggak. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa pura-pura semuanya baik-baik aja. Tapi kamu harus bisa, Adisti. Kita harus tetap menjaga citra keluarga kita. Dan ingat ya, kamu jangan pernah bertindak bodoh. Kamu harus tetap tenang. Dan kamu, Raffi, kamu tetap jaga emosi kamu. Kamu jalankan tugas kamu dengan baik. Dan kalau sampai orang bertanya soal Isyana, kamu harus membungkam semua orang itu. Dan lakukan dengan tenang, jangan ceroboh seperti kemarin. Oke? Ya, oke. Kalau masalah ceroboh, aku bisa lakuin itu. Tapi aku masih belum bisa tenang, Ma. Karena balik lagi, gimana kalau ada yang lihat Isyana? Gimana kalau emang Isyana masih hidup? Ma, kalau ini cuma masalah intuisi atau feeling Mama doang, aku masih ragu, Ma. Kalian kenapa sih? Hah? Kita di sini nggak boleh ragu. Kita harus percaya kalau Isyana itu udah mati. Kalaupun Isyana itu masih hidup, itu urusan Mama. Mama yang akan beresin semuanya. Sekarang lakukan tugas kalian dengan baik. Oke? Permisi, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Permisi. Isyana. Bukan. Isyana. Kamu datang untuk aku. Iya.
Aku datang buat kamu. Aku mau make sure keadaan kamu. Aku baik-baik aja kok. Aku bilang sama Nenek Ida, sama Ibu Maya mau jemput kamu pulang. Kamu baik-baik aja kan? Mereka khawatir banget sama kamu. Aku baik-baik aja. Sekarang kita pulang ya. Baik, Sol. Aku gak nyangka kan. Dia orang yang aku percaya. Tapi aku ngeliat wajahnya. Aku ngedenger suaranya dan dia bilang seharusnya aku memilih dia. Kamu katanya gak cukup baik untuk aku kan? Terserah dia mau ngomong apa. Aku nggak peduli pendapat dia lagi. Sekarang yang aku pedulin cuma kamu. Kamu satu-satunya yang aku punya. Aku nggak akan kemana-mana lagi. Kamu jangan khawatir ya. Aku bakal di sini jagain dan lindungin kamu. Aku janji semua akan baik-baik aja. Kita pulang sekarang ya. Bu Maya, Nenek Ida. Mereka khawatir banget nungguin kamu. Kami sudah mengurung pria itu. Orang yang membawa gadis ini ke sini. Dia bilang apa? Nggak ngomong apa-apa, Pak. Apa Bapak ingin bertemu dengan dia? Enggak. Saya nggak mau ketemu sama orang itu. Biarin aja kalian kurung dia selamanya di sini. Atau kalau boleh, saya minta tolong telepon polisi ya. Biar hukum yang berjalan. Baik, Pak. Terima kasih. Kita pulang ya. Kasihan Bu Maya dan Ida nungguin kamu, khawatir banget. Aku janji semuanya bakal baik-baik aja di sana. Ya halo Pak Polisi, saya ingin lapor Pak. Di sini ada orang yang terluka, satu lagi dia berbuat onar. Ya, kita sudah kurung orangnya di dalam. Bisa tolong ke sini Pak, di Desa Sindujati. Oke baik, kita tunggu. Terima kasih Pak. Kalau sampai mereka serahin aku ke polisi, semuanya pasti bakalan kacau urusannya. Isyana gak akan pernah tahu kalau bukan aku pelakunya. Dan Afgan pasti gak akan pernah mendengarkan. Dan Mama Paramita, dia pasti akan menyelesaikan apa yang dia mulai. Kalau aku gak bebaskan, aku harus pergi dari sini. Saya aman orangnya. Perempuan licik itu udah fitnah aku. Dia pakai wajah aku, dia pakai nama aku. Dia pakai suara aku untuk bikin Isyana benci sama aku. Dia sudah mengubah satu-satunya orang yang aku lindungi jadi benci sama aku. Sial kamu Paramita.
Kamu diem aja ya. Jangan bilang siapa-siapa ya. Tolong orangnya kabur. Dek, jangan berisik, Dek. Oh mau kabur ya? Tolong orangnya kabur, tolong. Tolong orangnya kabur, tolong. Orangnya kabur kemana, Dek? Sana Pak. Kejar. Ayo. Aku harus bisa lolos. Semua orang sekarang udah gak percaya sama aku. Bahkan Afgan juga udah gak percaya sama aku lagi. Dia udah dibutakan sama kebohongan. Kalau aku ingin nyelamatin semuanya, aku harus selesain ini semua. Ya, berhenti di sini aja, Pak. Ini. Makasih ya, Pak. Pelan-pelan sini. Mau aku bantuin nggak? Isyana. Bu. Ibu Isyana, Bu. Aku baik-baik aja kok. Ya udah. Aku yakin pasti Bu Maya sama Nenek Ida seneng banget ngeliat kamu pulang. Ya. Pelan-pelan. Bu. Ya. Ibu. Isyana, Bu. Isyana pulang. Isyana pulang, Bu. Ya Allah. Isyana. Allah. Isyana, Bu. Ya Allah, alhamdulillah kamu kembali. Ya Allah. Coba Ibu lihat. Ibu lihat kamu ada yang terluka? Enggak apa-apa kok. Ya Allah. Ibu baik-baik aja. Sana. Ini buatnya. Ayo minum. Kau minum dulu. Makasih ya, Nek. Iya, minum dulu ya. Ibumu dan nenek selalu berdoa untuk kamu. Semoga Allah selalu menjaga kamu. Dan kamu kembali di tengah-tengah kami lagi seperti ini. Afgan. Terima kasih. Terima kasih kamu sudah membawa Isyana pulang untuk kami. Dan membawa Isyana pulang dengan selamat seperti ini. Terima kasih. Ya, sama-sama, Bu.
Rencana Mama gagal. Isyana masih hidup. Oh, jadi Isyana itu masih hidup. Bagus. Berarti Isyana itu, dia bisa jadi saksi hidup. Karena bagaimana perlakuan kamu terhadap dia, Excel. Dia begitu ketakutan. Cinta terluka dan ku masih di sini, merajut asa di tengah perih tak terperi. Biar ku pasrah, namun rindu menjadi tersungkur menanti. Meski hati teririt. Rencana Mama gagal. Isyana masih hidup. Oh, jadi Isyana itu masih hidup. Bagus. Berarti Isyana itu, dia bisa jadi saksi hidup. Karena bagaimana perlakuan kamu terhadap dia, Excel. Dia begitu ketakutan. Ini semua pasti perlakuan Mama kan. Mama yang udah pakai wajah aku. Mama yang udah pakai nama aku untuk setting ini semua. Lihat aja, Ma. Aku akan bongkar semua kebusukan Mama satu persatu. Dan aku akan pastiin kalau Isyana tahu kalau aku bukan pelakunya, tapi Mama. Silakan, Excel. Silakan kamu menuduh saya. Kamu pelakunya. Dan Isyana tahu itu. Ya, pekerjaan saya sudah selesai. Dan saya akan baik-baik aja, Excel. Kamu pikir Afgan dan Isyana itu akan percaya sama kamu? Enggak, Excel. Mereka berdua akan datang kepada saya. Dan justru mereka itu akan minta perlindungan saya. Karena orang yang pernah kamu cintain dan sayangin itu udah gak percaya sama kamu. Mereka akan menghancurkan kamu. Dan mereka akan mengubur kamu, Excel. Lihat aja, Ma. Aku nggak akan pernah membiarkan Mama menang. Kamu tuh bisa apa, Excel? Hah? Kamu cuma bisa lari. Kamu bisa lari dan sembunyi. Sekarang ini tidak ada yang percaya sama kamu lagi, Excel. Semua itu cuma mimpi buruk. Congratulations. Kamu tamat sekarang, Excel. Afgan, makasih ya. Kamu udah mau jadi penyelamat hidup aku. Ya. Sama-sama. Kamu tenang ya. Aku nggak akan biarin hal-hal buruk terjadi lagi sama kamu. Aku nggak tahu, Gan. Hidup aku akan seperti apa kalau nggak ada kamu.
Maaf ya, aku masih banyak kekurangan. Afgan, kamu gak salah. Aku malah bersyukur kamu berhasil nemuin aku. Nek, Terima kasih ya Allah, Engkau kabulkan doaku. Terima kasih sudah mengirimkan seorang laki-laki seperti Afgan untuk menolong cucuku. Nenek pengen ngobrol sama Isyana, biar saya keluar. Enggak, nenek cuma mau lihat Isyana. Alhamdulillah, kamu kembali dalam keadaan selamat di sana. Ya udah ya, nenek mau istirahat juga. selamat istirahat, Nek. Makasih. Ya, kamu istirahat ya. Jangan begadang. Harus tidur yang cukup. Kamu juga istirahat ya. Ya. Aku janji sama kamu, Isyana. Aku bakal terus ada di sini di samping kamu. Aku gak mau terus-terusan kamu menderita. Terlalu banyak hal buruk terjadi di hidup kamu dan aku gak akan biarin itu terjadi lagi. Semoga Isyana bisa senang sama semua ini. Pak Eksel, Isyana, ini maksudnya apa ya? silakan duduk. Ini apa, Pak? Sebenarnya saya ngajak kamu ke sini itu saya ingin mengucapkan terima kasih sama kamu, Isyana, karena kamu telah hadir dalam hidup saya. Hidup saya yang tadinya kelam, nggak berwarna, sekarang kembali berwarna semenjak ada kehadiran kamu di hidup saya, Isyana. Saya juga sebenarnya nggak tahu semenjak kapan saya merasakan perasaan ini ke kamu. Tapi mungkin pertemuan pertama kali kita itu memberikan petunjuk untuk saya. Kalau kamu itu memang ditakdirkan untuk saya, Isyana. Sekali lagi, saya ingin mengucapkan terima kasih atas kehadiran kamu di kehidupan saya. Kenapa? Kan kamu harus tidur. Pak Eksel. Gan, Pak Eksel kenapa tega melakukan itu? Padahal dulu dia adalah orang yang berarti untuk aku. Tapi kenapa dia berubah jadi seperti itu sekarang, Gan? Seharusnya dulu aku ngelihat dia seperti sosok yang baik dan tulus. Tapi sekarang aku sedih, kan? Hati aku sakit.
Ya, jujur ini juga aku nggak habis pikir. Dan ini bener-bener nyakitin aku. Gimana caranya orang yang selalu aku banggain selama ini, selalu bersama-sama dengan aku sepanjang hidup aku, justru sekarang jadi sumber rasa sakit ini semua. Dan aku bingung. Dulu dia selalu ngelindungin aku. Dulu dia selalu mau aku baik-baik aja. Dia selalu pastiin itu, tapi sekarang semuanya udah berubah. Aku udah gak kenal lagi dia siapa. Dia emang kakak kandung aku. Tapi kenapa? Dia hampir bunuh kita berdua. Kakak macam apa yang dia ngelakuin itu semua? Jujur aku gak habis pikir sama dia. Aku kecewa sama dia. Tadinya, dia bener-bener kebanggaan aku, tapi sekarang enggak. Maafin aku, Isyana. Aku gak bermaksud buat lampiasin emosi aku ke kamu. Iya kan. Aku mengerti sama perasaan kamu. Dada aku sakit banget. Aku gak bisa cerna ini dengan baik sekarang. Aku harus izin keluar ya. Aku minta waktu sendiri dulu. Ya Tuhanku, sama seperti aku, dia pun juga terluka. Isyana, Nek, kamu harus banyak istirahat dulu ya. Bukan hanya Isyana yang butuh penyembuhan, kan? Tapi kamu juga perlu. Karena luka itu bukan hanya punya Isyana. Jadi Bu Maya masih percaya kalau Axel orang baik. Setelah semua kejadian ini bahkan menimpa Isyana, dan Isyana juga menyatakan hal yang sama, Bu Maya masih berpihak sama Axel. Axel dengan kata-kata manisnya, dia selalu mudah mendapatkan maaf dari banyak orang. Dia sudah berkhianat, dia sudah ngancurin hubungan keluarga kami. Antara saya sama dia. Dan saya bingung. Bu Maya masih terus muja-muji Axel. Ibu nggak memuja Axel. Ibu hanya... Boleh saya tanya sesuatu? Apa yang Ibu Maya tahu tentang pengkhianatan suatu keluarga? Apa yang Ibu Maya tahu tentang kehancuran sebuah keluarga? Bu Maya sadar, Bu Maya udah ngancurin hidup ibu saya. Kehadiran Bu Maya di hidup kami menghancurkan keluarga kami. Perlu saya ingetin? Hubungan gelap antara Ibu Maya sama ayah kandung saya udah merampas segalanya dari ibu saya. Itu mimpi buruk keluarga saya.
Saya pendam selama ini, Bu. Jadi saya harap Bu Maya nggak usah nasihatin saya. Bu Maya nggak tahu apa-apa. Bu Maya nggak ngerti rasanya jadi saya dan keluarga saya. Terutama jadi ibu saya. Kenapa kamu bicara kasar sama ibu? Enggak. Aku nggak bisa ngebiarin ini terus. Bu Maya nggak tahu rasanya jadi saya dan nggak tahu betapa hancurnya keluarga saya. Afgan. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu ke ibu aku. Apapun yang ibu lakuin kamu nggak berhak, Gan. Isyana. Ya Allah, Afgan mau Kamu harus tenang, Kamu kenapa keluar? Kamu kan harus istirahat. Mai, kasih Isyana minum dulu. Minum ya. Enggak. Bu, aku nggak mau minum. Gak apa-apa. Pak Axel, Bapak sadar gak orang-orang akan mencintai kita pada saat kita terlihat sempurna? Ya, tapi mereka akan melupakan semua kebaikan yang kita lakukan pada saat kita membuat satu kesalahan. Kamu salah, Isyana. Itu nggak berlaku di saya. Karena saya nggak akan pernah ninggalin kamu. Walaupun keadaannya jadi lebih kacau, jadi lebih hancur. Bahkan di titik, kamu nggak bisa ngeliat kebaikan lagi di diri saya. Saya tetap nggak akan pernah ninggalin kamu, Isyana. Kalau saya menjadi salah satu orang yang melupakan kebaikan Bapak, apa Bapak masih berpendapat yang sama? Kalau kamu lupa, saya akan selalu ngingetin kamu, Isyana. Tapi yang perlu kamu tahu, saya nggak akan pernah meninggalkan orang-orang yang saya sayang. Apapun yang terjadi. Aku nggak akan pergi gitu aja. Meskipun Isyana sekarang percaya yang salah. Meskipun Paramita yang udah mainin semua trik kotor. Meskipun rasanya sakit banget karena Isyana sempat mikir kalau aku sanggup nyakitin dia. Aku nggak akan ngebiarin kamu percaya semua kebohongan itu, Isyana. Aku bakal hancurin semuanya. Dan kamu harus lihat kebenarannya.
Mau nonton program keren di MDTV? Tapi channelnya belum ada? Caranya gampang. Arahkan antena, ambil remote, dan pasang set-top box di TV digital kamu. Pastikan LCN pada posisi on, dan scan channelnya di nomor 16. Atau bisa dengan sambungkan ke frekuensi UHF sesuai daerah tinggal kamu. MDTV, drama nomor 1. Mau apa kamu? Ini saya Axel. Ini saya Axel. Please, tenang dulu. Saya datang ke sini cuma pengen berbicara sama kamu. Sebentar aja, please. Sana. Isyana. Isyana. Apa kamu benar-benar percaya kalau saya yang udah menculik kamu? Saya yang udah mengikat kamu. Saya yang udah membius kamu, bahkan saya yang udah masukin kamu ke jurang. Apa kamu benar-benar percaya dengan semua itu, Isyana? Isyana, kamu nggak apa-apa? Isyana, aku dengar tadi ada suara di dalam. Itu suara siapa ya? Isyana, saya berani bersumpah dalam nama apapun kalau bukan saya pelakunya, Isyana. Isyana. Isyana, tolong buka kuncinya. Isyana, saya mendingan mati daripada ngelakuin itu semua kepada kamu. Saya berani bersumpah. Tapi kalau emang kamu percaya sama semua itu, silakan. Kamu buka pintu itu. Kamu panggil Afgan. Bilang sama Afgan kalau saya ada di sini. Suruh sama dia untuk panggil polisi. Serahin saya ke polisi. Biar mereka yang membawa saya. Silakan. Isyana, kalau kamu nggak bukain pintunya, aku akan dobrak ya. Isyana, aku bakal dobrak. 1, 2. Aku baik-baik aja, Gan. Kamu yakin kamu baik-baik aja? Aku dengar kamu teriak, aku dengar ada suara dari dalam. Iya, aku nggak apa-apa kok. Aku cuma mau istirahat aja. Ya udah, maaf kalau aku ganggu istirahat kamu. Kalau kamu butuh bantuan, kalau kamu butuh apa-apa, panggil aku ya, aku di depan sini. Iya, Afgan. Baik, Sol. Kalau memang semua omongan Bapak itu tadi benar, kita harus kasih tahu Afgan. Jangan, Isyana. Jangan. Kenapa? Kenapa Afgan nggak boleh tahu? Posisinya saat ini, ibu tiri saya, Mama Paramita, sudah berhasil memecah belah antara saya dengan Afgan. Dan posisinya saat ini, Ibu Paramita berpikir kalau dia berhasil. Dan saat ini adalah kesempatan untuk saya. Kesempatan apa? Kesempatan untuk saya untuk mencari bukti. Lihat saya, Isyana.
saya akan membuktikan kepada Afgan kalau apa yang dia percaya selama ini itu semuanya salah. Tapi yang jelas, kata-kata saya, kalimat saya, pasti nggak akan membuat Afgan percaya gitu aja sama saya. Oke. Kalau emang Bapak butuh waktu untuk mencari bukti, Bapak harus melakukannya dengan cepat. Saya nggak bisa bohong terus sama Afgan. Apa benar Isyana baik-baik aja? Isyana, kamu nggak apa-apa? Iya, aku nggak apa-apa kok. Aku cuma mau istirahat aja. Kenapa ya? Feeling gue kuat banget bilang ada yang janggal. Feeling gue kuat bilang bahwa ya ada yang aneh. Kayaknya Isyana takut untuk ngomong jujur. Apa dia diancam? Afgan, Nek, ada apa? nggak apa-apa Nek. Saya ngerasa ada yang aneh aja. Saya ngerasa ada orang lain di kamarnya Isyana. Siapa? Saya juga belum tahu Nek. Tadi saya udah coba panggil Isyana dari luar. Tapi dia teriak, dia bilang baik-baik aja. Saya udah ketok-ketok, bahkan saya minta dibuka pintunya, dia juga nggak ngasih. Saya takutnya dia diancam di dalam. Makanya dia nggak berani ngomong jujur, dan dia cuma bisa bilang baik-baik aja. Kamu yakin? Iya Nek, feeling saya kuat banget. Saya ngerasa ada yang janggal, ada yang aneh. Ya Allah, ya Allah. Yaudah, yuk ke sana. Isyana, saya benar-benar akan mencari bukti yang betul-betul valid. Bukti yang benar-benar membuat Ibu Paramita nggak bisa berkelak lagi. Saya akan mencari bukti itu. Tapi Pak, gimana kalau misalnya Bapak nggak mendapatkan bukti apapun? Bapak mau ngapain? Apa Bapak akan diem aja? Kita harus kasih tahu ke Afgan. Karena dia tuh pikirin ini semua ulah Pak Excel. Isyana, percaya sama saya. Kamu gak usah khawatir. Saya akan membuktikan semuanya kepada Afgan. Di waktu yang tepat, Afgan akan mengetahui itu semua. Tapi untuk saat ini, saya harus mencari buktinya dulu. Di sana. Nek, shh, jangan berisik Nek. Itu nenek. Isyana. Biarkan saya pergi saat ini. Tapi saya mohon sama kamu. Tolong percaya sama saya. Jangan khawatir ya. Semuanya akan baik-baik aja. Tapi Pak, saya minta maaf sekali lagi, Isyana. Di sana, kamu di dalam kan? Di sana. Nenek khawatir sama kamu. Di sana. Nenek, udah Nek. Biar aku dobrak aja pintunya. Isyana, aku buka pintunya ya. Isyana, saya harus pergi. Sekali lagi saya minta maaf. Nenek, Afgan, ada apa? Isyana, kamu gak apa-apa kan? Nek, aku baik-baik aja. Gan, kamu kenapa sih? Ada apa kan tadi aku udah bilang. Aku tuh baik-baik aja, aku cuma pengen istirahat. Iya, tapi kamu sama siapa di dalam? Kamu dari tadi sendirian. Kamu nggak bohong kan? Sama siapa? Apa sih, Gan? Aku nggak sama siapa-siapa.
Aku harus sembunyi dari kamu kayak gini. Tapi kamu yang memilih untuk gak percaya sama aku, Afgan. Tapi aku akan bukti kalau aku gak bersalah. Kamu gak bohong. Afgan, ngapain sih aku bohong sama kamu? Beneran gak ada siapa-siapa dari tadi di kamar kamu? Kamu gak percaya ya sama aku? Ya udah, kalian gak usah ribut, orang gak ada apa-apa kok. Udah, sekarang kamu istirahat dulu ya. Udah pada istirahat semuanya. Ya udah, kamu istirahat. Kalau ada apa-apa ingat, panggil aku ya, aku di depan. Iya, makasih ya. Kamu juga istirahat. Ya. Isyana, kalau ada apa-apa, kamu ngomongnya sama nenek ya. Nenek khawatir banget loh sama kamu. Pasti, aku pasti bakalan cerita kok. Tenang aja. Nenek keluar ya biar kamu bisa istirahat ya. Iya, Nek. Maaf, aku harus bohong sama kamu, Gan. Afgan, kamu yakin mau tidur di sini? Iya, Bu. Kamu nggak takut nanti badan kamu sakit-sakit semua? Enggak. Gak apa-apa kok. Soalnya saya masih khawatir sama Isyana. Saya gak mau jauh-jauh dari dia, saya gak mau tinggalin dia. Ya, Ibu cuma khawatir aja kalau kamu nggak nyaman. Karena kan kamu pasti nggak pernah tidur di tempat biasa kayak gini, Afgan. Gak masalah kok. Gak usah pikirin saya, gak usah khawatir. Makasih ya. Makasih untuk apa? Karena selama ini kamu udah selalu ada buat Isyana. Kamu selalu menjaga Isyana. Ibu senang banget. Ya, sama-sama Bu. Bagi saya, Isyana sekarang sangat penting. Mungkin Isyana segalanya untuk saat ini. Saya gak mau ninggalin dia, saya gak mau jauh-jauh dari dia. Saya juga gak akan biarin Isyana dalam bahaya lagi. Alhamdulillah. Ibu senang kamu di sini. Kamu tidur ya, istirahat. Ya. Ibu juga mau istirahat. Ya udah, tidur. Ya. Kenapa Kak Axel pegang handphone Isyana? Di mana Isyana? Isyana diculik waktu lagi nyari kamu. Diculik? Kak, jangan bercanda, Kak. Jangan bohong lagi sama aku, Kak. Dia sempat telepon kamu, tapi kamu gak jawab. Dan sekarang waktu dia lagi nyari kamu, dia malah diculik dan sekarang dia hilang, Afgan. Aku akan terus ada di sisi kamu, Isyana. Aku janji, gak akan ada yang bisa menyakiti atau merebut kamu dari aku. Aku gak akan biarin kamu hilang. Aku gak mau kamu pergi jauh dari pandangan aku lagi. Semua yang aku lakukan saat ini cuma untuk kamu, Isyana. Jangan kunci pintu belakang. Oke, beres. Lagi apa? Aku lagi ngecek sekitar aja. Mastiin semua pintu udah kekunci. Tumben banget. Nggak ada yang kamu sembunyiin kan dari aku? Gak ada lebih. Kamu kayak gini sih?
Ya, nggak apa-apa, sekarang aku mau lebih hati-hati. Kenapa ada Adisti? Apa jangan-jangan mereka lagi ngerencanain sesuatu? Seperti suara orang. Ini siapa yang berbuat kayak gini sama aku? Raffi, sayang,